Shalom semua warga kerajaan. Dengan penuh sukacita kita memasuki bulan yang baru. Dan bulan yang lalu temanya adalah Loving the King. Apa tanda kita mengasihi Tuhan? Kita mencintai perintah-perintahnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat ketiga, inilah kasih kepada Allah, kepada Sang Raja. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya tidak berat, not burdensome. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, bukan akan tetapi telah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain pada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua perintah-perintah yang dari kepercayaan apapun itu berat. Perintah yang dilakukan dalam firman Allah itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia karena lebih berat. Bayangkan Tuhan Yesus berkata, ya, Sang Raja itu berkata, engkau telah mendengar, jangan berzina. Tapi barang siapa melihat wanita dan menginginkannya dalam hatinya, terjemahan lain, bergerak syahwatnya, telah berzina dalam hatinya. Tetapi jaminan firman Tuhan ini perintahnya tidak berat. Kenapa? Karena kita sudah lahir daripada Tuhan. Dan dijamin bahwa kita mengalahkan dunia dengan iman dan percaya mengandalkan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, perintah Tuhan itu untuk kepentingan kita. Karena itu saya banyak mengajarkan the law of the kingdom. Hukum-hukum kerajaan. Namanya hukum, kita mesti menyesuaikan dengan hukum itu. Ini bukan soal hukuman. Kalau saya bicara hukum itu law, misalnya hukum gravitasi. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan hukum gravitasi, kita yang celaka, bukan? Demikian juga firman Tuhan berkata, akan mengalahkan dunia. Pada waktu saya bertobat, apa tanda saya bertobat? Istri saya melihat, saya mencintai firman Tuhan. Saya menghabiskan waktu saya yang biasa dilakukan untuk hal yang sia-sia. Untuk membaca, I devour, saya menelan, saya menikmati firman Tuhan. Ketika baru bertobat ya seperti minum susu lah, seperti anak kecil. Lalu kemudian karena ya harus baca seperti nasi. Tetapi sekarang sudah delight. Menikmati firman Tuhan. Ketika aku menemukan firman-Mu, aku menikmatinya. Dan firman Tuhan berkata perintahnya tidak berat. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara yang kasih, perintahnya sama sekali tidak berat. Karena dia memberikan grace, multiplied grace untuk melakukan perintahnya. Karena Yesus berkata, hai datang padaku, mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Berbeban apa itu? Perintah-perintah dari dunia ini. Barang siapa yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita. Our faith, iman kita. Saudara yang kasih Tuhan, ada kalau saudara mau cek apa betul-betul I love the King. Yang melakukan perintahnya. Yohanes 15 juga mengatakan begitu. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segala perintahku. Bukan sebagian ya. Segala perintahku. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu bukan diktator, dia Bapak yang paling baik. Tapi yang tidak melakukan perintahnya ya rugi sendiri. Satu hari saudaraku ada orang terus telepon saya. Kenapa kamu mengajarkan persepuluhan? Saya bilang persepuluhan itu menguntungkan kita bukan? Karena persepuluhan itu ma'asir. Ya nilai tambah. Kamu tidak mau ya terserah. Perhatikan keadaanmu. Kamu selalu ditipu orang, selalu dimakan belalang. It's up to you. Karena perintah Tuhan itu tidak berat. Dan perintah Tuhan justru membuat kita ada di bawah kasih karunia Tuhan yang berlimpah. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Kami mau firman-Mu menjadi kesukaan di dalam kehidupan kami. Dan hidup-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Itu menjadi tempat di mana kami berdiam, melakukan segala sesuatu di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau membawa segala pujian syukur kami hanya bagi Raja di atas segala raja, Tuhan kami. Amin.
berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Jalanmu di atas jalan-jalanku, rancanganmu melebihi rancanganmu. Firmanmu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Katakan, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kami seperti Raja Wali melewati badai, tantangan bersama-Mu Tuhan. We glorify You, Lord. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah.
Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu, ku selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hatiku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau
janjimu selama-lamanya. Sebab Kau kekuatan kami Tuhan, Kau kekuatan, Kau perlindungan, Kau terlebih mulia dari apapun. Bawa hidup kami mengerti firman-Mu, mengerti kehendak-Mu di atas segalanya. Sebab janji-Mu di atas segala jalanku Tuhan. Firman-Mu melampaui akal kami. Firman-Mu pencipta segalanya, dari yang tak ada menjadi ada. Karena firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu kami kuat, karena firman-Mu kami ada, karena firman-Mu yang menopang hidup kami. Oh, ya Tuhan, oh Jesus, terima kasih. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh di atas segalanya Tuhan. Oh Yesus Tuhanku, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Raja di atas segala raja, Kaulah yang disembahkan. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
hari yang indah ini, kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami tahu hadirat-Mu mengubahkan kami Bapa. Hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami Bapa. Bapa, saatnya kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semuanya yang mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya Bapa, lewat firman-Mu Tuhan, memulihkan, menguatkan, menyembuhkan kami Bapa. Biarlah kesukaan Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk menyukai firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Bapa memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita memasuki awal minggu pertama dari bulan April. Tidak terasa begitu cepat sekali. Memasuki bulan April, tema dari Kingsword adalah Grace to Life for the King. Kasih karunia untuk hidup bagi Sang Raja. Berkat apa yang kita akan dapat dari kasih karunia Sang Raja? Bagaimana kita menjalani kasih karunia dari Sang Raja? Karena memasuki tahun 2022 ini, sejak dari Januari, Bapak Gembala senior kita mengatakan adalah tahun pelipat gandaan kasih karunia. Di mana di tahun ini, dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saudara dan saya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya akan dipenuhi. Kenapa? Mungkin saudara bertanya, saya kok belum? Tidak semua. Tapi dengar firman Tuhan. Semakin engkau menggali firman Tuhan, semakin engkau menyukai firman Tuhan. Seperti tema di dalam bulan 4 ini, menyukai firman Tuhan. Ketika engkau menyukai firman Tuhan, engkau terus belajar, engkau terus eksplor, engkau terus gali. Sesuatu hal yang Tuhan akan bukakan bagi saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya. Kenapa? Sebab Kristus adalah ya buat setiap janji Allah. Jadi kalau saudara mengerti kebenaran ini, bahwa semua janji Tuhan buat orang-orang yang ada di dalam Yesus adalah ya dan pasti digenapi. Itu sebabnya setiap kali saudara mendengar janji Tuhan, respon saudara harus berkata, yes, amin. Bagaimana? Saya lanjut. Dan tema bulan ini seperti yang tadi saya katakan, menyukai firman Sang Raja. Semakin saya belajar untuk menyukai firman Tuhan, semakin saya dibukakan sesuatu. Membuat apa? Saya lebih semangat. Walaupun usia saya sudah 62 tahun. Tapi ketika saya menggali, saya mengeksplor firman Tuhan, di situ dibukakan sesuatu bagi saya. Itu menguatkan saya, memampukan saya. Walaupun masih ada hal-hal yang belum Tuhan jawab. Tapi saya percaya dengan iman, dia sudah mendengar. Amin. Nah, hari ini saya akan ajak saudara terlebih dahulu. Kita akan eksplor semua janji-janji Tuhan. Kita sama-sama akan belajar kenapa dikatakan hanya di dalam Yesus Kristus janji Allah itu ya dan amin. Perhatikan baik-baik di Efesus 1 ayat yang ketiga.
Efesus 1 ayat yang ketiga. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, yang artinya hanya di dalam Dia, hanya di dalam Yesus. Katakan bersama-sama dengan saya, hanya di dalam Yesus. Apa artinya? Di sini dikatakan telah mengaruniakan kepada kita. Apa artinya telah? Telah itu artinya sudah dikaruniakan kepada saudara dan saya. Segala berkat rohani di surga. Segala artinya semua. Jadi perhatikan baik-baik. Bapa di surga sudah memberikan semua berkat rohani kepada saudara dan saya yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa hanya di dalam Yesus berkat ini ya? Perhatikan baik-baik. Kalau saudara baca Ulangan pasal 28. Di situ Allah memperkatakan perkataan berkat kepada bangsa Israel. Tetapi sebelum Allah memperkatakan perkataan berkat kepada bangsa Israel, Allah terlebih dahulu mengatakan ini. Di Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Sebelum Allah memperkatakan perkataan berkat, terlebih dahulu Allah berbicara di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Setelah itu perkataan berkat dikatakan. Perhatikan ayat yang pertama. Saya bacakan bagi saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Segala berkat ini, perhatikan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Perhatikan baik-baik. Ayat yang baru kita baca. Di sini berarti, jadi saudara harus terlebih dahulu baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Baru setelah itu apa yang terjadi? Tuhan Allahmu akan mengangkat saudara dan saya. Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Setelah saudara diangkat tinggi dari posisi ini, ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Di situ dikatakan. Jadi posisi saudara sebelum menerima berkat ini sangat penting sekali. Saudara harus diangkat tinggi dulu. Di atas segala bangsa di bumi. Ingat, diangkat tinggi di atas segala bangsa di bumi dari posisi ini. Semua berkat ini akan datang kepada saudara dan saya dan menjadi bagian saudara dan saya. Setelah itu, Tuhan baru memperkatakan berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu engkau keluar. Dan seterusnya itu semua tentang janji berkat Tuhan. Tetapi perhatikan baik-baik. Tetapi sebelum Tuhan memperkatakan berkatnya, Tuhan terlebih dahulu berkata begini. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala artinya
semua perintahnya. Perintah Tuhan waktu itu ada berapa? Ada 10. Konteksnya adalah hukum Taurat, ada 10. Tidak boleh gagal satupun. Semuanya harus berhasil di situ. Maka kalau saudara berhasil, yang pertama kali yang Tuhan lakukan, Tuhan mengangkat saudara di atas segala bangsa di bumi. Dari posisi ini, segala berkat itu akan datang kepada saudara dan menjadi bagian saudara. Pertanyaan saya, apakah ada di antara mereka atau apakah ada di antara saudara yang sanggup mendengarkan dengan baik-baik dan melakukan perintahnya seluruhnya dengan sempurna? Adakah yang sanggup kira-kira? Siapa yang sanggup? Boleh angkat tangan. Siapa? Adakah yang sanggup? Tidak ada seorang pun yang sanggup. Tidak ada seorang pun. Itu sebabnya Alkitab berkata, Allah menemukan ada cacat di perjanjian lama yang Allah buat dengan bangsa Israel. Berdasarkan hukum Taurat ada cacatnya. Mari kita lihat di Ibrani 8 ayat yang ke-7. Ibrani 8 ayat yang ke-7. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, Allah menemukan ada cacat di dalam perjanjian lama yang Allah buat dengan bangsa Israel berdasarkan hukum Taurat ada cacat. Karena Allah menemukan ada cacat, di mana cacatnya? Waktu mereka hidup di bawah hukum Taurat, tidak ada satupun yang bisa diberkati. Mereka semuanya hidup di dalam kutuk. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang sanggup mendengar dan melakukan semua perintah Tuhan. Allah menemukan ada cacat. Karena Allah menemukan ada cacat dalam perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian lama, Allah membuat perjanjian yang baru. Allah membuat perjanjian yang baru, di mana perjanjian baru ini dibuat bukan berdasarkan kebaikan dan kesetiaan manusia. Bukan. Tetapi perjanjiannya dibuat berdasarkan kebaikan dan kesetiaannya Allah. Wow, luar biasa, luar biasa. Dan ingat baik-baik, perjanjian yang pertama tadi, saudara harus terlebih dahulu baik-baik mendengarkan akan suara Tuhanmu, Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Dengan kata lain, saudara harus genapi dahulu 10 perintah Tuhan. Kalau saudara berhasil menggenapi 10-10-nya, tahap kedua, Tuhan akan mengangkat saudara tinggi di atas segala bangsa di bumi. Setelah itu yang ketiga, berkat datang kepada saudara. Apakah ada yang sanggup? Yang tadi saya katakan, tidak ada seorang pun yang sanggup. Kemudian, yang namanya perjanjian, tinggal perjanjian. Harus digenapi, tidak boleh tidak digenapi. Itu sebabnya dengan segala hikmat yang Tuhan miliki, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Allah lakukan? Dia memberikan anaknya. Anaknya datang ke dalam dunia ini. Anaknya menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Alkitab berkata, dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Dia adalah satu-satunya manusia yang sempurna, yang sanggup menggenapi seluruh hukum Taurat.
Alkitab berkata, Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Dia bukan hanya genapi hukum Taurat, tetapi dia gantikan posisimu tergantung di atas kayu salib, menanggung semua penalti hukuman akibat kegagalan saudara, kegagalan saya. Karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, karena hanya dia satu-satunya, karena dia sudah menggenapi hukum Taurat, dia layak diangkat di tempat yang tinggi, dia mati dan dia naik ke surga. Kemudian waktu Yesus naik ke surga, Bapaknya berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Dan kabar baiknya, saudara dan saya yang percaya sama Yesus, saudara dan saya yang ada di dalam Yesus, artinya sekarang saudara dan saya ada di posisi yang tinggi bersama dengan dia. Amin. Dan kabar baiknya adalah, ini adalah posisi yang diidam-idamkan dari semua orang Israel. Tapi orang Israel tidak pernah berhasil. Mungkin saudara bertanya sekarang, apa maksudnya berkat rohani? Banyak orang bertanya, apa itu berkat rohani? Banyak orang yang berpikir bahwa berkat rohani adalah berkat yang tidak kelihatan, yang sifatnya spiritual. Kok sulit saya katakan spiritual? Di situ spiritual. Berkat rohani adalah berkat yang bisa dirasakan, yang bisa dinikmati oleh saudara dan saya. Perhatikan, kita kembali ke Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Langsung yang ada tulisannya, ya. Efesus 1 ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Kata rohani di sini dalam Alkitab versi King James, terjemahannya adalah spiritual. Dan kita terlebih dahulu membacanya di Efesus 1 ayat yang ketiga, sama-sama 2-3. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, dalam bahasa Yunaninya adalah pneumatikos. Jadi berkat rohani, spiritual blessing, pneumatikos blessing. Pneumatikos itu artinya belonging to the Spirit, berasal dari Roh Allah. Jadi berkat rohani, spiritual blessing, pneumatikos blessing, itu adalah berkat yang berasal dari Roh Allah. Berbicara tentang berkat yang berasal dari Roh Allah, berkat yang memiliki karakteristik Roh Allah. Apa itu karakteristik Roh Allah? Allah sifatnya apa? Kekal. Tidak dipengaruhi oleh hukum alam. Kalau Tuhan memberkati kesehatan saudara dengan berkat rohani, spiritual blessing, pneumatikos blessing, maka kesehatan yang saudara miliki tidak tergantung dari seberapa lama saudara ada di atas treadmill. Karena berkat yang saudara terima untuk kesehatan saudara, pneumatikos blessing itu berasal dari Allah dan tidak dipengaruhi oleh hukum alam. Tidak. Nah, kalau saudara melihat orang yang tubuhnya gemuk, maka kebanyakan orang langsung memvonis ini pasti ada kolesterolnya tinggi. Tapi kalau Tuhan memberkati saudara dengan kesehatannya, dengan berkat rohani spiritual blessing, pneumatikos blessing, waktu orang tersebut cek ke dokter, dia cek darahnya,
kolesterolnya normal. Kalau Tuhan memberkati usahamu, karirmu, pekerjaanmu dengan berkat rohani, spiritual blessing, pneumatical blessing, maka karir saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara tidak tergantung dengan keadaan ekonomi dunia saat ini. Sekalipun ekonomi dunia ini terganggu karena pandemi, tapi kalau Tuhan memberkati saudara dengan spiritual blessing, karirmu, usahamu, pekerjaanmu tetap akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi berkat rohani, spiritual blessing, pneumatical blessing itu bukan berkat yang fiktif, yang tidak kelihatan, tidak saudara. Tapi ini berkat yang bisa saudara terima, yang saudara bisa rasakan. Ini yang saya belajar terus bersama dengan Tuhan. Dulu saya mikir, kenapa Tuhan kau masih tetap seperti ini saja. Ketika saya belajar untuk mau diubah oleh Tuhan. Terutama belajar tentang yang minggu keempat bulan kemarin. Yang saya katakan tentang kasih dan pengampunan. Kita harus bisa melewati semuanya itu. Di situ. Berkat rohani, spiritual blessing, pneumatical blessing adalah berkat yang luar biasa dan hanya ada di dalam Yesus. Bagaimana caranya kita menerima berkat ini? 2 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 20. Langsung dengan ada ya. 2 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 20. Perhatikan, saya bacakan bagi saudara. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demi Allah yang setia. Siapa Allah di sini? Pihak yang memberi janji. Pemberi janji yang setia. Itu sebabnya Paulus berkata, janji kami kepada kamu bukan ya dan tidak. Karena Kristus yang kami beritakan di tengah-tengah kamu bukan ya dan tidak. Di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya buat semua janji-janji Allah. Jadi kalau Allah memberikan janji kepada saudara dan saya, ingat dia adalah Allah yang setia. Dan hanya ada satu opsi. Bukan ya, bukan tidak, tapi hanya ada ya. Artinya apa? Pasti digenapi kalau Allah yang memberi janji. Rifan, mana Rifan? Dia ke toilet. Saya ganti aja. Timothy, nanti hari Jumat ini saya mau kasih uang Timothy 1 juta. Tapi dia tidak katakan amin. Saya tidak kasih. Kenapa Timothy tidak katakan amin? Kenapa? Dia ragu-ragu, dia kurang percaya karena yang memberi janji manusia. Manusia yang memberi janji. Di situ. Kalau manusia yang memberikan janji, bisa ya, bisa tidak. Di situ. Terus, saya rencanakan mau kasih Timothy uang 1 juta pada hari Jumat nanti. Hari Selasa, saya mendengar dari orang mengatakan, Timothy bilang Pak Gem bilang begini.
yang jelek-jelek tentang saya. Apakah saya jadi hari Jumat itu makasih dia uang 1 juta? Tidak. Tidak. Itu manusia. Tapi Allah kita luar biasa. Sekalipun saudara dan saya jatuh bola balik dalam dosa, dia tetap setia. Dia tetap menunggumu datang pada dia. Pernahkah dia menghakimi saudara? Tidak. Ingat saudara, yang menghakimi saudara itu iblis. Bukan Tuhan. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak pernah menghakimi. Roh Kudus itu selalu menghibur, yang selalu menguatkan. Yang memampukan saudara untuk berjalan bersama dengan dia. Saya ngalami banyak hal. Disinilah yang kita mau belajar tema bulan ini. Menyukai firman. Kalau engkau sampai hari ini tidak berubah-berubah, yang saya ragukan kepada siapa yang kau percaya. Apa yang kau baca. Maaf, kalau saya agak keras berkata seperti ini. Karena saya terlebih dulu keras terhadap diri saya sendiri. Sehingga saya boleh berdiri di tempat ini. Ini semua karena anugerahnya dia. Amin. Amin. Maafkan saya. Tapi demi Allah yang setia, Allah adalah pihak yang memberi janji. Dan dia adalah yang setia. Kenapa? Apa janjinya? Di dalam Yesus ini janjinya. Kristus adalah ya buat setiap janji saya, janji saudara, kata Tuhan. Dan hanya ada ya. Artinya apa? Buat orang-orang yang ada di dalam Yesus, janji Tuhan itu pasti digenapi. Tapi ada proses yang harus kita lewati. Sampai kebenaran itu, firman itu, saudara mengerti, saudara melakukan, dan saudara akan terlepas dari semua, dan saudara akan merdeka di situ. Jadi ada satu janji di mana janjinya diberikan bukan berdasarkan kondisi si penerima, yaitu saudara dan saya, tetapi janjinya diberikan berdasarkan si pemberi, dan dia adalah Allah yang setia. Sekarang pertanyaannya, apa yang dibutuhkan dari si penerima, yaitu saudara dan saya? Kita lihat 2 Korintus 1 ayat yang 20b, yang terakhir, ayat yang terakhir tadi. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi ketika Allah memberikan janji kepada saudara, respon saudara harus berkata apa? Amin. Untuk apa? Untuk apa? Memuliakan dia. Amin artinya apa? I believe. Aku percaya. So be it unto me. Saudara memuliakan si pemberi janji. Jadi perhatikan baik-baik. Tidak ada sesuatu apapun buat saudara, buat saya yang ada di dalam Yesus. Tidak ada sesuatu apapun yang harus saudara lakukan, kerjakan untuk terima janji Tuhan. Selain daripada berkata, amin. Jadi, katakan amin untuk setiap janji Tuhan yang saudara dengar. Maka saya percaya janji Tuhan akan digenapi di dalam hidupmu. Tahukah saudara, di dalam perjanjian lama, orang-orang Israel hanya berkata amin kepada apa? Kutuk. Aneh. Tapi saudara bisa lihat, Ulangan 27 ayat 14 sampai dengan 26. Saya bacakan bagi saudara, saudara perhatikan. 14 sampai dengan 26. Ayat 14. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan menyatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang,
dan yang mendirikan dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu harus berkata apa? Amin, dengan perkataan kutuk. Terkutuklah di situ. Ayat 16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata apa? Amin. Saya loncat sampai ayat yang ke-26. Saya loncat baca ayat yang ke-26. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ketika perkataan kutuk dikatakan kepada bangsa Israel, terkutuklah, terkutuklah, terkutuklah. Dan seluruh bangsa itu berkata amin. Mereka berkata amin kepada perkataan kutuk. Ini Ulangan pasal yang ke-27. Kalau saudara baca pasal berikutnya, Ulangan pasal 28 yang tadi kita baca. Tuhan memperkatakan perkataan berkat, betul? Pasal 28. Tapi sebelum Tuhan memperkatakan perkataan berkat, yang tadi yang saya sudah bagikan, yang sudah saya sampaikan di situ, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dari posisi ini, segala berkat akan datang kepadamu, kemudian Tuhan memperkatakan perkataan berkat. Tetapi setiap kali Tuhan memperkatakan perkataan berkat, tidak ada satupun dari mereka yang berkata amin. Tidak ada. Kenapa? Kalau saudara melihat pasal 27 ayat yang terakhir, itu ayat yang 26, di situ dikatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Itu sebabnya sebelum Tuhan memperkatakan perkataan berkat, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, kemudian Tuhan memperkatakan perkataan berkat, tidak ada satupun yang berkata amin. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang sanggup menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Dengan kata lain, setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat akan hidup di bawah kutuk. Kasihan bangsa Israel waktu itu. Sekali lagi saya ulangi. Setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat hidup di bawah kutuk karena tidak ada seorang pun yang sanggup. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan itu tahu. Tuhan memberikan hukum Taurat bukan untuk menghancurkan manusia. Saudara harus mengerti, apa tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat? Hukum Taurat diberikan untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia adalah orang yang berdosa. Tidak mampu. Butuh juru selamat. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan baik-baik, dalam Keluaran pasal 20 ayat 24, ketika Tuhan memberikan hukum Taurat di pasal 20, di saat itu juga sebelum pasalnya berakhir, Tuhan kasih tahu begini. Keluaran 20 ayat yang ke-24. Perhatikan baik-baik, saya bacakan bagi saudara. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Di sini dikatakan, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya
korban bakaran dan korban keselamatan. Jadi waktu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel, sebelum pasalnya berakhir, Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk membuat mezbah. Dan di atas mezbah, persembahkan korbanmu. Berbicara tentang mezbah. Dan apa yang terjadi di atas mezbah, semuanya berbicara tentang apa? Siapa tahu? Berbicara tentang mezbah itu berbicara tentang apa? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Berbicara, siapa? Berbicara, semua berbicara tentang apa mezbah? Berbicara tentang salib Yesus. Salib Yesus. Untuk apa bangsa Israel datang membawa ke mezbah, mempersembahkan korban di atas mezbah? Untuk apa? Perhatikan baik-baik. Ini semua berbicara tentang salib Yesus. Orang ini berdosa dan orang ini membawa binatang sebagai apa? Sebagai pengganti. Seharusnya orang ini yang mati, tetapi orang ini membawa binatang. Binatang ini menggantikan orang yang mati ini. Setelah itu dibakar di atas mezbah. Ini berbicara tentang penghukuman yang seharusnya diterima oleh orang ini, tetapi ditimpakan kepada binatang ini. Sehingga setelah kematian selesai, penghukuman selesai, orang ini bisa pergi dengan bebas, membawa kebenaran binatang dan hidup di dalam berkat. Amin. Tuhan begitu baik. Ketika Tuhan memberi hukum Taurat, Tuhan tahu setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, hidup di bawah kutuk. Tapi waktu Tuhan berikan hukum Taurat, Tuhan bilang begini, kamu bikin mezbah, persembahkan korban. Kenapa? Karena Tuhan tahu setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat akan hidup di bawah kutuk dan tidak akan pernah diberkati. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup. Tuhan suruh buat mezbah. Dengan kata lain, waktu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat, Tuhan langsung berbicara tentang anaknya, tentang kayu salib. Karena mezbah berbicara tentang kayu salib. Amin. Selanjutnya dikatakan, Keluaran 20 ayat 24 itu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, yaitu mezbah. Ada korban di sana, ada salib. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Padahal sebelumnya tidak mungkin untuk diberkati. Karena setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, hidup di bawah kutuk. Tapi Tuhan kasih solusi. Bangun mezbah. Apa solusinya? Salib Yesus. Dan saya punya kabar baik buat saudara. Di mana ada mezbah, di situ ada salib Kristus. Ketika saudara menaruhkan kepercayaanmu kepada apa yang sudah Tuhan Yesus telah selesaikan di atas kayu salib untuk kesembuhanmu, untuk kesehatanmu, untuk proteksi perlindungan, untuk berkatmu, disitulah berkat akan datang kepada saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat yang ke-25. Kita lanjut. Keluaran 20 ayat yang ke-25. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Perhatikan. Jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Jadi ingat baik-baik. Apa fungsinya mezbah? Solusi. Mezbah adalah solusi. Salib Kristus adalah solusi.
Yang tadinya saya harus hidup di bawah kutuk, tetapi ketika saya datang ke mezbah, di situ segala sesuatunya diselesaikan. Dan saya pulang dalam berkat Tuhan. Jadi mezbah adalah tempat di mana saudara menerima berkat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan, jika kamu membuat mezbah dari batu, batunya jangan dipahat. Apa artinya? Yang namanya memahat, itu artinya ada usaha manusia. Ada kekuatan manusia. Kalau saudara mau menerima berkat dari Tuhan, jangan ada campur tangan kekuatan manusia. Batunya harus kamu ambil dari tanah, jangan dipahat, utuh, letakkan. Inilah mezbah. Artinya apa? Untuk menerima berkat dari Tuhan, jangan ada campur tangan kekuatan manusia. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi di atas mezbah harus murni. Karena kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya boleh berada di tempat ini untuk mendengar isi hati Tuhan, untuk bisa memuji dan menyembah Dia. Itu kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di atas mezbah harus murni. Karena apa yang Dia lakukan di atas kayu salib, buat saudara, buat saya, tidak boleh ada campur tangan manusia. Semuanya karena apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Kalau begitu, bagaimana caranya saudara dan saya menerima berkat ini? Lihat Galatia 3 ayat yang ke-13 dan ke-14. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Perhatikan baik-baik. Berbicara tentang hukum Taurat, tadi saya sudah sampaikan pada saudara, ketika Tuhan memberikan hukum Taurat, Tuhan memperkatakan kutuk. Kemudian Tuhan memperkatakan berkat. Ada kutuk, ada berkat. Kemudian Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya, kalau kutuknya sudah ditebus, saudara sudah dibeli lunas, apakah dan kutuknya sudah ditebus? Pertanyaan saya, apakah kutuknya masih ada? Sudah tidak ada. Bagaimana caranya Yesus menebus saudara? Membeli saudara. Alkitab berkata, dengan jalan menjadi kutuk. Dia gantikan posisi saudara dan saya. Ada pertukaran tempat. Seharusnya saudara dan saya yang digantung di atas kayu salib. Karena saudara terkutuk. Karena setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, hidup di bawah kutuk. Tapi Yesus gantikan posisi. Yesus gantikan posisi saudara dan saya. Dan Dia tergantung di atas kayu salib menjadi terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa Yesus harus digantung di atas kayu salib? Disinilah yang kita harus mengerti. Karena Dia, Yesus harus menanggung kutuk yang seharusnya menjadi bagian saudara dan saya. Dan kita harus tahu bahwa hukuman mati, perhatikan. Dan kita harus tahu bahwa hukuman mati pada waktu zaman itu bukan dengan cara digantung di atas kayu salib. Tapi hukuman yang berlaku pada waktu zaman Yesus adalah
dilempari dengan batu. Ini merupakan satu hal yang sangat spesifik sekali. Kenapa dia harus digantung? Karena dia menggantikan posisimu, posisi saya menjadi terkutuk, menanggung semua kutuk yang seharusnya menjadi bagian saudara, bagian saya. Untuk apa? Menebus saudara dan saya dari kutuk. Ayat 14 di situ dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini. Dan dia lakukan ini semua, dia datang, dia tergantung, dia genapi hukum Taurat, dia menuai semua kutuk, menanggung semua penalti hukuman yang seharusnya menjadi bagian saudara dan saya. Dia buat ini supaya di dalam dia, apakah kutuknya masih ada? Sudah tidak ada. Itu sebabnya di dalam dia berkat sampai kepada siapa? Sampai kepada saudara dan saya dan kepada bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya dikatakan hanya di dalam Yesus Kristus sehingga berkat bisa sampai kepada saudara. Bagaimana caranya saudara menerima? Sehingga oleh iman kita menerima. Oleh iman tidak ada campur tangan perbuatan saudara. Tidak ada campur tangan usaha saudara. Mezbah harus murni, batunya tidak boleh dipahat. Bagaimana caranya saudara menerima? Dengan iman, dengan percaya. Apa itu iman? Believe. Apa itu believe? Aman, bahasa Ibraninya. Apa itu aman? Amin. Jadi, yang terakhir, jadi berkat yang pertama yang saudara terima, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah Roh Kudus. Itu berkat yang pertama. Ingat, Roh Kudus adalah materai. Saudara dimateraikan sebagai miliknya, yaitu anaknya. Jika kamu anak, kamu adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Jadi ketika saudara menerima Yesus, Allah memberikan status yang legal kepada saudara untuk menerima janjinya. Saudara adalah anak, ahli waris untuk menerima janji. Dan Roh Kudus ini bukan hanya materai, tapi Alkitab berkata Roh Kudus adalah jaminan. Jaminan bahwa saudara akan terima semua yang dia sediakan untuk saudara terima bersama-sama dengan Yesus. Jadi bagaimana caranya menerima yang Tuhan sudah katakan, yang sudah kerjakan di atas kayu salib? Kutuknya sudah tidak ada. Jangan lagi berpikir tentang kutuk. Sekarang fokus kepada janji-janji Tuhan. Sama berkat-berkat Tuhan, fokus kepada itu. Jangan fokus lagi kepada kutuk. Dia sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Dan dia telah membuat ini supaya berkat itu sampai kepada saudara dan saya. Sehingga oleh iman, amin, aman, I believe, aku percaya, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu Tuhan Yesus. Inilah saatnya saudara untuk mempercayai. Di mana bangsa Israel tidak pernah memiliki dan tidak pernah merasa mau berkata amin untuk setiap berkat yang Tuhan katakan pada mereka. Tapi Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Dia sudah membuat ini supaya saudara dan saya yang percaya sama Yesus, hari ini saudara dan saya bisa menerima semuanya itu. Miliki rasa percaya diri. Perhatikan. Miliki rasa percaya diri. Banyak dari antara kita, termasuk saya dulu, tidak ada rasa percaya diri dalam diri saya. Tetapi kita gali terus di firman Tuhan itu. Rasa percaya dirimu kepada Dia akan semakin besar. Miliki rasa percaya diri. Saya ada di dalam Yesus. Dia sudah datang ke dalam dunia ini. Dia menggenapi hukum Taurat buat saudara, buat saya.
Dia menerima semua penalti hukuman di atas kayu salib. Karena dia sudah menggenapi seluruh hukum Taurat, itu sebabnya dia dimuliakan oleh Bapaknya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan, di tempat yang tinggi di surga, jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa-penguasa, dari setiap nama yang dapat disebut. Dan hari ini, saudara yang percaya pada Yesus, saudara dimateraikan sebagai anaknya, dan saudara ditempatkan di dalam anaknya sekarang, anaknya di tempat yang tinggi. Artinya, saudara dan saya juga ada di tempat yang tinggi. Dari posisi inilah, segala berkat ini akan datang kepada saudara dan saya, dan menjadi bagian saudara dan saya. Saudara, ketika saudara mengatakan, ya, yes, amin, buat setiap janji Tuhan yang datang. Waktu saudara berkata, ya, yes, amin, saudara sesungguhnya bukan hanya memuliakan dia sebagai si pemberi janji yang setia. Lebih daripada itu, saudara berkata, ya, yes, amin. Hari ini, saudara mengerti akarnya. Kenapa kita berkata, ya, yes, amin, buat janji Allah. Karena Yesus sudah membuat ini. Dia sudah selesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib. Inilah akarnya. Inilah dasarnya. Waktu saudara berkata, ya, yes, amin, buat setiap janji dan berkat Tuhan, saudara memuliakan apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib. Ketika saudara mau percaya sama apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib sebagai dasar kesehatanmu, sebagai dasar kesembuhanmu, perlindunganmu, proteksimu, berkatmu, saya percaya disitulah berkat Tuhan akan datang ke dalam hidupmu. Jangan ada ketidakpercayaan. Jangan ada timbul keraguan-raguan. Selalu percaya sama janji Tuhan. Berkat Tuhan ya dan amin buat saudara dan saya. Dan mulai hari ini. Ini yang terakhir, saya tutup. Mulai hari ini, katakan ya. Katakan yes. Katakan amin. Buat tiap janji Tuhan yang saudara dengar. Diberkatilah kamu di kota. Diberkatilah kamu di ladang. Diberkatilah bakulmu dan pekerjaanmu tanganmu. Diberkatilah kamu pada waktu masuk di rumahmu. Diberkatilah pada waktu kamu keluar di tempat pekerjaanmu. Tuhan akan membuka perbendaharaan yang melimpah yakni langit. Tuhan akan memerintahkan berkat ke dalam lumbungmu, ke dalam tempat usahamu. Tuhan akan membuat kamu menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Kita melatih diri kita. Setiap perkataan berkat. Saudara katakan ini janji Tuhan, bukan janji saya. Ini perkataan Yesus, ini perkataan Tuhan. Saudara semua katakan amin. Ini melatih saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan lanjutkan terus. Katakan amin dengan suara yang keras. Itu sampai masuk ke dalam lubuk hatimu yang terdalam. Kamu tidak pernah turun dan kamu terus naik. Tuhan akan membiarkan musuh-musuhmu terpukul kalah. Bersatu jalan mereka menyerang engkau. Bertujuh jalan mereka lari daripadamu. 1000 orang rebah di sisimu. 10.000 rebah di sebelah kananmu. Semuanya tidak pernah menimpa kamu. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yang maha kuasa tempat perteduhanmu. Di bawah kepak sayapnya kamu berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kamu tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Malapetaka tidak akan mendekat. Tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab dia telah memerintahkan malaikat-malaikatnya menjaga kamu di segala jalanmu. Dengan umur panjang dia akan kenyangkan kamu. Dan dia senantiasa memperlihatkan keselamatan daripadanya. Kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti kamu sepanjang umur hidupmu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Kita siapkan perjamuan kudus.
perjamuan kudus untuk mereka yang sudah dibaptis selam. Bagi saudara yang belum menerima roti dan anggur, bisa angkat tangan nanti. Sebelum kita menyantap tubuh dan darahnya, kita renungkan sejenak apa yang sudah dia bicara kepada saudara dan saya. Saya percaya ada sesuatu hal yang Tuhan berbicara kepada saudara. Roh Kudus akan menuntun, membimbingmu seterusnya. Jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia tahu isi hatimu yang terdalam. Dia tahu jeritanmu selama ini. Tapi yang dia mau, percayakan kepada dia. Karena dia sudah selesaikan semuanya itu di atas kayu salib. Kita angkat roti yang ada di tangan kita ini di atas kepala kita. Apa yang dia sudah lakukan semuanya itu. Dia sudah menebus saudara dan saya dari semua hukum Taurat. Dia sudah lepaskan, membebaskan saudara dan saya. Saudara jangan lagi menyalahkan diri saudara sendiri. Jangan lagi menyalahkan situasi. Jangan lagi menyalahkan orang-orang di sekitarmu. Tapi engkau datang pada dia. Roti yang kau pegang ini, roti dan anggur yang kau pegang ini membuktikan dia sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dan ketika mereka sudah makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah. Makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tinggi anggur yang ada di tangan kita ini. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Oleh darah Yesus yang sudah memulihkan saudara dan saya. Oleh darah Yesus yang menguatkan saudara dan saya. Oleh darah Yesus memampukan saudara dan saya untuk tidak ingat lagi melupakan masa-masa yang lalu. Karena dia sudah tebus semuanya itu. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Bukankah anggur yang ada di tangan kita ini
merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan rohmu kepada Dia. Kira pasti. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang maha mulia, maha ajaib, maha baik Tuhan. Engkau agung, Engkau mulia. Siapakah kami Tuhan? Sehingga Engkau memperhatikan kami sebegitu detail Tuhan. Kami umat yang berdosa, tapi Engkau sudah tebus kami dengan darah. Sehingga kami dilayakkan untuk menghadap hadirat-Mu. Bahkan menjadi anak, menjadi sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur dengan semua kebenaran yang sudah Kau berikan lewat hamba-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah kami lebih sering lagi mengakui dengan berkata amin. Setiap kata-kata berkat yang Kau berikan kepada kami. Setiap kami deklarasikan apapun juga, kami katakan amin. Terjadi di dalam nama Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja. Kata Bapak Gembala, bukakan terus pewahyuan yang lebih lagi Tuhan. Padanya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga mau memberikan persepuluhan Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Dan kami mau taat akan kebenaran firman-Mu. Untuk mengembalikan persepuluhan Tuhan ke rumah Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami akan melihat Engkau buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kami. Karena kami mentaati kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mau melakukan semuanya Tuhan. Bukan karena terpaksa, tapi karena kami mengasihi Engkau. Dan kami mau mematuhi segala perintah-Mu Tuhan. Dan itu hanya untuk kami semua. Untuk kepentingan kami. Karena pada saat kami memberikan persepuluhan, tidak ada belalang pelahap, belalang pengerik yang bisa menguasai kami. Karena kami tahu Tuhan melindungi, Tuhan memagari kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bawa sumbawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengasihi sumbawa. Dan biarlah pemerintahan mulai dari Bapak Bupati dan seluruh jajarannya. Engkau berkati dengan berkat yang dari Engkau Tuhan. Roh takut akan Tuhan menguasai mereka. Sehingga pada saat mereka memerintah, ada rasa gentar dan takut akan Tuhan. Dan mereka mementingkan kepentingan semua masyarakat daripada kepentingan pribadi. Tuhan, kami percayakan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada motivasi politik apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Indonesia Tuhan. Khususnya Bapak Presiden kami. Tuhan, kami bawa Bapak Presiden kami ke dalam tangan-Mu. Engkau sudah membeli yang terbaik Tuhan, memberi yang terbaik buat kami Indonesia Tuhan. Biarlah perlindungan penyertaan-Mu yang sempurna ada dalam kehidupan Bapak Presiden dan seluruh keluarganya. Seluruh jajaran yang ada Tuhan, para menteri. Biarlah semuanya Tuhan dibongkar yang tidak benar Tuhan. Dan dinaikkan semua orang-orang yang benar di dalam kedudukan pemerintah. Kami tahu Tuhan, kami semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu akan menduduki 9 gunung. Di seluruh aspek kehidupan yang ada. Dan kami percaya saatnya akan kami dinaikkan. Dan kami akan dinyatakan untuk kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bagian kami hanya taat. Dan selalu melakukan perintah-Mu dengan setia. Dan melakukan semuanya dengan kesungguhan hati Tuhan. Dengan kecintaan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya
Berkat-Mu Tuhan turun juga atas seluruh pekerja-pekerja yang ada di sini Tuhan, di GBI Rock Sumbawa. Biar mereka semakin hari semakin terus dilayakkan, dikuduskan untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati, dengan sekukunmu, penuh kekuatan dan kekuatan dengan jiwa mereka Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Sehingga ibadah ini bukan menjadi ibadah yang rutin, tetapi ibadah yang benar-benar memberikan Tuhan, menghadiri kuasa Tuhan Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan akan terjadi hal-hal yang luar biasa di setiap pertemuan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan umum Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Oleh karena itu kami memberi dengan sukacita di hati. Kami tahu kami tidak bisa memberi yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu kami memberikan dari sisa keuangan kami. Bukan sepenuhnya keuangan kami. Tapi kami selalu memberikan dengan hati sukacita. Karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu akan diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa Berdoa minggu ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung, silakan menghubungi Bang Lamphot. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berkumpul bersama dalam konsel. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi GKM yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silakan ikut bergabung. Ibadah Rocky akan diadakan pada hari Minggu pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja bisa melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih tim multimedia. Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Masih dalam sukacita semua? Amin, puji Tuhan. Kami akan sambut berdiri yang baru pertama hadir bersama kita di tempat ini, sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, itu keluarga dari Ibu Henry Ani. Selamat datang dan selamat beribadah bersama jemaat GBI Rock Sumbawa bersama putrinya Diska atau Neta? Diska. Ya, selamat datang. Tadi ada juga Bapak ada di belakang, saya lihat Pak Aji ya. Selamat datang keluarga besar. Dan minggu ini, hari ini kita akan sama-sama berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Ada beberapa jemaat yang ada di tempat, nanti kami minta untuk sama-sama berdiri dan kita akan sama-sama berdoa untuk yang berulang tahun. Ya. Ada Pak Petrus suami istri ada itu. Sama tanggal lahirnya itu. Dan selamat ulang tahun buat Bapak Oscar Slaik Jara bersama Ibu Atik Sriwinarti dan Bapak Agus Cahyono Agus dan Ibu Wahyu Kristiana. Selamat ulang tahun, panjang umur, tetap sehat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan waktunya kami persilakan buat Pak Gembala untuk sama-sama berdoa. Amin.
Bapa. Sukacita, damai sejahtera memenuhi hidupnya. Kekuatan, kemampuan ilahi yang padamu. Kebenaran-kebenaran-Mu Engkau singkapkan terus Tuhan. Dan mereka akan mengalami kemerdekaan bersama dengan Engkau Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut. Berjalan terus bersama dengan Dia. Apa yang engkau pikirkan saat ini? Jauh melebihi dari itu. Dia sudah memikirkan untuk engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada hal-hal yang baru yang Dia akan kerjakan kepadamu. Mulailah engkau terus berjalan bersama dengan Dia. Dia akan menuntunmu. Dia akan membimbingmu. Dia akan menguatkanmu. Sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu yang kau akan alami saat ini dalam kehidupanmu. Jangan engkau menoleh lagi ke belakang. Damai yang daripadanya, damai yang daripadanya menaungi hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Dan khususnya Tuhan yang berulang tahun di dalam pernikahan dari keluarga Oscar dan Mbak Ati Tuhan, Pak Oscar dan Mbak Ati, juga Pak Wahyu, Pak Agus dan Ibu Wahyu Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa. Berkati usaha mereka, berkati pelayanan mereka, berkati apa yang mereka lakukan Tuhan. Biar lewat keluarga-keluarga ini Tuhan, semakin banyak orang-orang dimenangkan lewat kesaksian hidupnya mereka Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus membukakan sesuatu yang baru di dalam kehidupannya mereka. Jangan takut, jangan gentar. Hal-hal yang spesifik itu Dia akan tunjukkan terus kepadamu. Jangan engkau ragu, kau terus berjalan bersama dengan Dia. Engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memulihkan saudara, menyembuhkan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.